Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tiada terasa kita berjumpa kembali 2 minggu. Selamat Paskah bagi kita semua. Pada hari ini kita ke tempat Pak Sri Wulan ya? Sri Wulan. Jadi mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak, silakan Pak. Enggak ada, dari istri enggak ada? Dari ketua lingkungan? Baik, marilah kita beribadat pada hari ini. Ada beberapa wujud doa. Yang pertama, semoga doa permohonan untuk keluarga. Semoga kakek nenek diberi kelancaran dalam pekerjaan dan usahanya. Kakek nenek ini Pak Jamil ya, dan Bu Jamil. Yang kedua, semoga Bapak Supri Wulan diberi kelancaran dalam pekerjaan dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang ketiga, semoga Rinda, anak pertama ya, diberikan hasil nilai yang baik, ujian ya, supaya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan oleh Rinda atau favoritnya. Yang keempat, semoga Bapak Sri Wulan, istri, Aga, Aryo, Rinda selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, kita juga bersyukur atas hari ulang tahun Aryo. Semoga selalu diberi kesehatan dan jadi anak yang baik untuk keluarga. Dan yang keenam, semoga Aga bisa masuk SD dan bicaranya bisa lebih lancar lagi. Demikianlah doa pada malam hari ini. Mari kita memulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 7. Nomor 7. Mulai. Hai umat yang berdoa, bersorak gembira, pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa, yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Marilah sukacita, nyanyi haleluya. Dengan semangat baru, mari kita maju, berjuang dengan gigih, membangun dunia supaya diwujudkan di bawah panji Kristus, perdamaian sejati, nyanyi haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, para umat lingkungan Santo Rupinus, selamat Paskah bagi kita semua. Yesus telah bangkit dan kita harus bangkit dari keterpurukan. Paskah merupakan kemenangan atas dosa dan kita telah dihapus dosa-dosanya dalam misteri Paskah yang agung ini. Orang yang berani mengucapkan selamat Paskah adalah orang yang telah terbebas dari belenggu penjajahan maut, penjajahan dosa, penjajahan iblis, penjajahan dunia ini, dan penjajahan hawa nafsu. Memang makna Paskah bagi kita bukan hanya sebagai proses di mana kita melihat telur, tetapi telur itu adalah proses kehidupan di mana manusia dimulai dari telur
sebagai bentuk rasa kita untuk lahir kembali, seperti apa yang diperbincangkan oleh Nikodemus kepada Yesus waktu dia berbincang-bincang. Dan kita tahu Nikodemus lah yang membantu menurunkan jenazah Yesus di kayu salib beserta Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Kamis dalam Oktav Paskah ini, selamat Paskah itu tetap kita sampaikan, karena Paskah itu 50 hari kita rayakan sampai nanti Pentakosta, ditutup dengan Pentakosta. Dan pada masa Paskah ini kita diajak untuk bangkit dari keterpurukan kita, terutama untuk keluarga-keluarga, suami istri, bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Mungkin cintanya mulai bergeser, harus kembali lagi mencintai Yesus. Bagi anak-anak yang mungkin sudah kurang mencintai orang tua, kembali untuk mencintai orang tua. Dan bagi kita mungkin yang jauh dari keluarga, marilah kita mengucapkan selamat Paskah. Kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, dan jangan lagi kita menimbulkan cemburu, iri hati, dendam kepada siapa saja yang mungkin menyakiti hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan putra-Mu terkasih. Kami mohon jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika seorang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan yang malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itulah yang telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu.
Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu, dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan margasatwa, burung di udara, dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecah roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti apa yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga,
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berita Paskah adalah berita sukacita, di mana Yesus telah bangkit, dan Yesus yang telah bangkit itulah Yesus yang menjelaskan tentang hantu. Hantu ya tidak punya daging, ya tidak punya tulang. Ya. Jadi jelas, jadi bagi orang Kristen, Yesus sendiri yang menjelaskan tentang hantu. Jadi, kalau orang Kristen tidak tahu menjelaskan tentang hantu, berarti dia tidak baca Injil Lukas ini, begitu. Jadi orang Kristen, atau apalagi orang Katolik harus tahu, jelas, ya kan? Kita percaya firman dan sabda Tuhan. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Nah, jelas. Kalau kita melihat hantu itu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi hantu itu adalah ya roh. Roh apa? Ya, bisa jadi iblis. Kata bisa jadi ya. Ya, bisa jadi iblis. Tapi ya, kita tidak tahu apakah itu malaikat juga. Ya jelas, iblis adalah malaikat dulunya, mengutuk dirinya menjadi iblis. Ya. Bisa jadi yang kita lihat adalah malaikat, tapi kita bilang hantu, kan begitu. Jadi penjelasan tentang hantu sudah jelas. Jadi Lukas ini dengan gamblang bahwa hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang. Jadi kalau misalnya dia punya daging, punya tulang, berarti ya ada dua. Kalau dia punya roh di dalam daging dan tulang, dia manusia. Tapi kalau dia hanya punya daging dan tulang, dia jenazah atau mayat, kan begitu. Nah, jadi kalau hantu itu jelas. Ya, definisinya dijelaskan oleh Yesus. Nah, ini ingin mengungkapkan siapakah Yesus itu. Lalu kita tahu bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah ditulis oleh Lukas. Jadi Injil Lukas itu sebenarnya panjang, tetapi akhirnya pakar kitab suci atau para bapak-bapak penyusun kitab suci ya memotong itu bagian yang Kisah Para Rasul, berarti bagian kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan Injil Lukas menjelaskan Yesus Kristus yang telah bangkit itu benar-benar menampakkan diri kepada dua orang murid di Emmaus. Ya. Kita tahu bacaan sebelumnya atau bacaan kemarin ya. Dua murid itu adalah Kleopas dan Simon. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa pada saat peristiwa Yesus bangkit, ya, banyak di antara para murid itu menjadi sangat ketakutan. Karena ya peristiwa itu adalah sesuatu yang sangat mengguncangkan. Bukan hanya semangat mereka, tetapi iman mereka tergoncang. Tetapi apa yang dikatakan Yesus semuanya digenapi oleh Yesus sendiri. Ya. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Jadi mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Mengapa mereka harus kembali ke Yerusalem? Mereka harus menceritakan tentang kesaksian iman itu. Nah, itulah martiria. Jadi dalam 5 tugas gereja itu kan ada liturgia, pengudusan, ada kerigma pewartaan, ada namanya koinonia, persekutuan, ada diakonia, pelayanan. Nah, martiria itulah tugas kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tanda salib itu adalah menjadi saksi Kristus. Berdoa itu adalah menjadi saksi Kristus. Berbuat baik adalah menjadi saksi Kristus. Jadi sebagai orang Kristen itu kita wajib berbuat baik. Ya. Wajib berbuat baik dan benar. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi banyak orang berkata, ya, apakah orang Kristen itu melakukan sesuatu yang buruk untuk kebaikan itu bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kita tuh harus cinta dan kasih. Ya, mungkin kita berpikir ya, menjadi orang Kristen itu bolehlah ya, tipu-tipu, ya enggak bisa. Kita boleh menjadi orang Kristen ya, yang harus turut kehendak Bapa. Hukumnya cinta kasih. Nah, apa yang disampaikan Yesus selama bersama para murid itu menjadi suatu tanda bahwa ya, Yesus ingin mengatakan damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus kepada orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika Kisah Para Rasul dibacakan tadi cukup panjang,
Ya, itu sudah dijelaskan dari mulai ya Bapa orang beriman sampailah kepada Musa, ya. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ya. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi kebangkitan merupakan suatu peristiwa misteri iman yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana kita bersuka cita bahwa Yesus yang menghapus dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Nah, tinggal bagaimana kita mau mengikuti Yesus Kristus, menyangkal diri kita, memanggul salib kita, dan mengikuti Yesus. Ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi kita sebagai orang beriman selalu ada tiga hal yang menyesatkan kita. Yang pertama adalah hawa nafsu, karena itu hidup bersama diri kita. Bahkan Santo Paulus bilang itu adalah setan yang hidup dalam pikiran. Hawa nafsu kan ada di pikiran. Kalau orang gila itu tak punya hawa nafsu, ya. Atau orang sakit atau apa, ya. Tetapi kalau orang yang normal, dia punya hawa nafsu, dia bisa melakukan hal-hal yang harusnya hawa nafsu dikendalikan dengan kebaikan. Berikutnya ada masalah dunia. Nah, dunia yang menghambat kita nih kan urusan dunia, ya, macam-macam urusan kan. Misalnya mau ke gereja, ada urusan ini, urusan itu, ujung-ujungnya akhirnya enggak ke gereja, enggak berdoa, ya. Dan akhir-akhir ini kita resah dengan anak-anak kita. Padahal sebenarnya yang resah tuh sebenarnya kita harus resah dengan diri kita. Kita eksis nonton TikTok, nonton YouTube. Kita bilang anak gitu rajin main game, padahal kita sendiri, waduh, eksis di medsos, kan? Eksis nonton TikTok, hiburan katanya. Ya kan? Ketawa, lihat TikTok, marah dengan anak. Nah, itu kan biasa terjadi. Sebenarnya yang perlu ditakutkan sekarang adalah kita-kita yang sudah terpengaruh dengan, ya kan? Udah pandai download TikTok, udah mulailah itu nonton TikTok, ya kan? Jadi saya lihat manusia zaman sekarang ini bukan yang kita cemaskan anak-anak kita sebenarnya. Yang kita cemaskan adalah diri kita. Sejauh mana kita bisa menanggapi dunia ini dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu ada satu oknum yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya, ya, karena ingat, orang beriman tuh harus tahu bahwa iblis itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan iblis tidak ada, itu berarti orang itu tidak memiliki iman, ya kan? Karena iblis itu adalah pantulan, ya. Ada satu iblis tercipta dari pantulan alat sendiri. Nah, itulah dia yang memberontak terhadap Allah. Ada sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, dan malaikat-malaikat ini memang terus menggoda manusia untuk, ya, masuk ke dalam kerajaannya sendiri. Ada kerajaan surga, ada kerajaan iblis. Kerajaan Allah, kerajaan iblis. Nah, kerajaan iblis itu neraka. Tapi kerajaan neraka itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Dengan Yesus wafat di kayu salib. Jadi maut itu sudah diatasi oleh Yesus. Sehingga iblis itu ditaklukkan, sehingga mereka hanya bisa menggoda manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Paskah berarti kita tahu bahwa Paskah itu adalah sukacita bagi seluruh umat yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita mungkin agak kurang familiar mengucapkan selamat Paskah, ya, yang terlalu berlebihan. Kalau selamat Natal mungkin, ya, mungkin sepanjang masa Natal. Kalau selamat Paskah mungkin cukup sampai Paskah kemarin lah, minggu kan. Setelah itu kita anggap Paskah itu sudah berlalu, padahal Paskah itu 50 hari untuk masa perayaannya. 40 hari Yesus naik ke surga, 10 hari Pentakosta. Jadi ada 50 hari kita merayakan Paskah. Sehingga bacaan-bacaan pada masa Paskah ini mengingatkan kita bahwa makna kehidupan kita itu nyata. Kita hidup ini nyata. Mungkin kita bertanya, mengapa kita menjadi manusia? Ya kan? Masih ada yang bertanya, mengapa kita menjadi perempuan? Mengapa kita menjadi laki-laki, ya? Dengan Paskah itu barulah kita tahu bahwa kehendak Allah itu terjadi atas diri kita. Dan kita adalah, ya,
pilihan Allah, dipanggil oleh Allah, dan kita harus menjadi pengikut Kristus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi Kristus tidaklah sulit bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sulit. Tidak akan bisa memahami Yesus Kristus itu. Bagaimana Allah menjadi manusia katanya. Padahal kita tahu dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu dijelaskan. Ya, Allah itu berjalan-jalan. Dia pasti punya kaki. Tidak mungkin Allah itu lalu ya, awalnya Allah melayang-layang, itu Roh Kudus melayang-layang kan. Lalu dia berjalan-jalan di taman. Kata berjalan-jalan berarti Allah itu memiliki kaki. Mengapa Allah secitra dengan manusia? Karena Allah, ya kan, menjadikan manusia itu secitra dengan dirinya. Lalu kita tahu, ya, Allah bergulat dengan Yakub. Ya kan, bergulat. Tidak mungkin roh bergulat dengan Yakub. Makanya ketika Yakub bergulat dengan Allah, itu sebenarnya Allah membebaskan dia dari segala kedosaan yang dia lakukan. Karena Yakub itu kan penipu. Ya. Dia menipu abangnya Esau, menipu bapaknya Ishak. Penipu. Akhirnya dia harus dihajar dan diajar oleh Laban. Tapi dia balik lagi nipu Laban. Ya. Dapat 4 istri. Dengan banyak bawa domba yang berbintik tuh dia kasih warna. Jadi akalnya Yakub itu luar biasa. Tapi akhirnya dia harus bergulat dan namanya dirubah menjadi Israel. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Samuel. Berdiri di hadapan Samuel. Pastilah dia punya kaki. Jadi kalau Allah menjadi manusia, mengapa dia memilih menjadi manusia? Karena Allah ingin menyelamatkan umat manusia, supaya umat manusia yang dipilih Allah, Adam dan Hawa yang telah dipilih Allah untuk tinggal di Taman Firdaus itu kembali kepada Allah. Ya kan? Kok sulit benar? Kan Allah bisa berkehendak. Ya tidak. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa memakan pohon kebaikan dan kebenaran, buahnya itu menjadikan Adam dan Hawa itu berdosa. Mengapa dia berdosa? Karena melawan kehendak Allah, melawan janji Allah. Ya kan? Satu buah di tengah-tengah taman itu jangan sekali-kali kau makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Ya kan? Tetapi kan iblis menggoda manusia. Ya, ular itu adalah binatang yang paling cerdik katanya. Ya, kata binatang itu menunjukkan bahwa ya, nafsu kebidatangan itu ada di dalam diri manusia, dan iblis itu melaksanakan nafsu jahatnya untuk mencelakakan manusia supaya tidak tinggal di Taman Firdaus itu. Maka kita bisa mendengarkan kesaksian orang di sebelah kanan Yesus. Ya, Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Ya kan? Pada hari ini engkau akan bersama-sama aku. Ya. Jadi itu merupakan suatu kegenapan yang harus kita amini. Jadi sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, selamat Paskah itu adalah suatu ungkapan bahwa kita sudah ditebus oleh Allah dan dimateraikan selama-lamanya, forever. Kita hidup di dunia ini mungkin kuat ya, mudah-mudahan umurnya 100 tahun semualah lingkungan Santo Rupinus ya, mudah-mudahan. Ya kan? Itu kan harapan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi kalau kita bersama Kristus itu kan selama-lamanya. Ya kan? Selama-lamanya. Gara-gara ingin berjodoh, ingin jabatan, ingin harta dunia, lalu pindah iman, pindah ini, pindah itu ya. Saya sering mendengar pendapat orang ya, katanya mohon maaf misalnya, ya bolehlah pindah iman kalau calonnya kaya, berpendidikan. Nah ini kacau nih, itu ajaran sesat yang sebenarnya menjadikan manusia itu menjadi sesat. Padahal ketika kita dibaptis, materai itu adalah kekal abadi selamanya, dan itu adalah mutiara yang dicari oleh banyak raja dan penguasa. Hanya orang-orang kecil yang mendapatkannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diajak ya untuk meraba kaki dan tangan Yesus. Ya. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus bangkit, berarti dia meragukan baptisannya. Jika orang Kristen masih ragu tentang apa yang dia imaninya, berarti dia harus menjadi pribadi yang bertobat. Jadi belas kasih Allah itu diberikan kepada kita pada masa Prapaskah, rahmat pengampunan diberikan pada masa Paskah ini, ya.
Jadi pintu surga itu terbuka lebar, ya, terbuka lebar. Mengapa? Karena pada masa Paskah ini rahmat pengampunan itu diberikan. Makanya ada novena kerahiman ilahi, ya. Kemudian ya pada masa Paskah ini ya kita diingatkan kembali bahwa sengsara Yesus itu karena cintanya begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka ya dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah itu, pertobatan dan rahmat pengampunan kepada segala bangsa. Maka kita menjadi berkat bagi sesama. Memang kebanyakan orang Katolik itu berpasrah. Agak berbeda sedikit dengan ya kawan-kawan Kristen yang lainnya. Kita mendoakan orang semoga sembuh, ya kan? Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang itu sudah sembuh. Cuman wajarlah sakit, karena badan kedagingan itu memang rapuh. Ya kan? Wajarlah ke dokter, karena memang kedagingan itu harus ya mendapat obat dari dunia ini. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa dia sudah dipulihkan dari dosa asalnya, disembuhkan oleh Yesus Kristus melalui rahmat pengampunan, ya. Dan pertobatan itu terus diwartakan terus-menerus. Maka Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita ingat waktu kita dioleskan abu pada hari Rabu Abu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita retret agung, dan masa Paskah ini adalah masa kemenangan kita atas segala dosa kita yang kita lakukan. Maka pada masa Prapaskah itu sebenarnya ya ada perintah gereja yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Karena masa Paskah ini adalah masa pengampunan, dan itu harus disambut setiap minggu. Ya kan, 5 perintah gereja itu kan banyak orang Katolik sudah mulai pudar. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekelas Pak Jutin atau sekelas Pak Jamal, sekelas Pak Ambros pasti dulu tuh hafal tuh. Ya kan, mau dibaptis kalau udah hafal itu susah. Ya kan, 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Maka saya yakin dan percaya orang-orang di kelas umur 50 tahun, ya kalau saya kan sudah masuk 40 tahun, kelas 50 tahun, kelas 60 tahun, kelas 70 tahun itu pasti hafal benar. Ya. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Karena saya udah kurang lebih beberapa tahun mengantar komuni, mau jalan 4 tahun. Saya lihat memang yang dirindukan itu adalah merayakan itu. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Kemudian yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Hadapilah. Ya kan? Jadi wajar bahwa lansia dan orang sakit itu harus diantar komuni, karena memang itu merupakan suatu kebahagiaan yang sempurna kalau menerima komuni. Agak aneh kalau orang tidak bahagia menerima komuni, karena kasih yang sempurna itulah sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, yang kita harus tuguran, ya kan? Ya. Tuguran itu kan ada 2, boleh di gereja atau boleh secara tidak langsung di rumah kan. Maka ada jam-jam tuguran. Masih ada yang bertanya, tuguran itu kalau lingkungan, bukan lingkungan kita boleh enggak? Boleh lah, kalau kita bangunnya jam tuh. Maksudnya itu kan, itu hanya yang menjadi petugasnya, ya kan. Jadi kalau misalnya sempatnya ya jam 10 malam, ya sempatnya silakan. Sempatnya jam 3 subuh, silakan. Sampai batas terakhir setengah 6 ya. Nah, sempatnya setengah 6. Padahal kita tahu hari Paskah itu dimulai dari ya Kamis, ya misa itu kan. Hari suci kan sebenarnya Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Banyak orang ya, kalau Kamis Putih itu disebut Kamis Putih itu sebenarnya rangkaian dari Jumat Agung. Makanya Kamis Putih itu tidak ada berkat dari pastor, ya, itu dikosongkan, ya kan? Itu sudah dikosongkrat pada Kamis Putih, kemudian nanti diarak, ya, lalu sampailah di tempat tuguran, ya, lalu itu satu rangkaian tuh dari Kamis Putih misa, ya kita pulang,
ada jadwal teguran, lanjut ke ibadat jalan salib pada Jumat Agung. Nah, ibadat jalan salib ini agak kurang diminati. Saya kurang tahu, padahal ya, jam sengsara Yesus itu 24 jam. Ibadat jalan salib itu pada Jumat Agung itu sebenarnya adalah suatu kewajiban, karena itu satu rangkaian. Setelah itu ibadat penyembahan salib. Ini biasanya umat Katolik ini biasanya agak bolong di teguran dengan di ibadat jalan salibnya. Ya, memang ibadat jalan salib pada Jumat biasa ya diikuti. Nah, di BMJ dipadukan dengan misa harian, makanya ada komuni. Ya, sebenarnya kalau seperti biasanya di paroki-paroki yang hanya ibadat jalan salib, tapi ada reksa pastoral, ya silakan digabung dengan misa harian kan. Nah, ini harus disadari sebagai suatu rangkaian yang harus diikuti, ya kan? Barulah nanti Pigili Paskah. Nah, Pigili Paskah tuh sebenarnya belum mengucapkan selamat Paskah, masih menunggu kedatangan Paskah. Nanti dia pada hari Minggu itu barulah kita mengucapkan selamat Paskah. Tapi ada orang keduluan mengucapkan selamat Paskah di malam Paskah. Dia masih Pigili Paskah, maka disebut Pigili. Mempersiapkan masa kedatangan Paskah. Nah, ini harus disadari bahwa katekese kita mungkin lemah di situ, tapi mungkin nanti kita perlahan lah untuk menyampaikan itu kepada umat. Makanya disampaikan oleh, ya kan, ada yang terkejut, kok Kamis Putih tidak masuk Trihari Paskah? Ya tidak. Kamis Putih itu satu rangkaian dengan Jumat Agung itu dia. Nah, itu disebut Jumat Agung. Nah, makanya satu rangkaian. Mulai dari jam 6 sampai ke jam 6-nya, makanya kita ibadat penyembahan salib kan jam 3. Nanti kan selesainya ya misa ya kurang lebih setengah 6. Nah, lanjut besoknya kita mempersiapkan pada hari Sabtu Suci itu. Nah, setelah Paskah itu ada 50 hari kan. Luar biasa. Dan itu pengampunan dosa itu disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kita adalah saksi. Yesus telah bangkit. Maka pastor menyerukan, ya kan? Yesus telah bangkit kiri kanan, ya kan? Selamat Paskah itu kan Yesus telah bangkit. Ya. Paskah yang dinantikan dari zaman purba sampai pada masa bangsa Israel, Nabi Musa, digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Dan itu menjadi Paskah yang abadi, yang mulia. Sekali untuk selama-lamanya Yesus berkurban untuk manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudari kita. Ya, karena peristiwa Paskah itu tidak hanya menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Memang yang menerima rahmat pengampunan itu adalah orang-orang yang mau, ya, menerima berkat. Tetapi rahmat pengampunan itu terus diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat Paskah kepada suami kita, istri kita, ya, kepada anak kita, walaupun mereka sudah mungkin memilih jalan yang berbeda-beda. Kemudian kepada anak cucu kita, kepada saudara-saudari kita. Karena Paskah itu bagi semua orang. Paskah itu bukan hanya untuk diri kita dan hanya untuk kelompok kita, tapi Paskah itu untuk semua orang. Peristiwa kebangkitan itu menyelamatkan manusia dan seluruh alam semesta ini. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di hadirat Allah yang Maha Kudus. Semoga kakek atau Pak Jamil, nenek
dan Bu Jamil diberi kelancaran dalam pekerjaan dan usahanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Pak Supriwulan diberi kelancaran dalam pekerjaan dan dijauhkan dari mara bahaya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Rinda diberikan hasil nilai yang baik supaya bisa masuk ke sekolah favoritnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bu Supriwulan, Pak Supriwulan, Aga, Aryo, Rinda selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam ulang tahun Aryo diberikan kesehatan dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang baik, bertumbuh, dan selalu berguna bagi keluarga, gereja, dan negara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Aga bisa masuk ke SD dan mohon pertolongan Tuhan supaya Aga bisa berbicara dengan lancar dan menjadi pribadi yang selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar diberikan sukacita dalam masa Paskah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Begitu juga untuk pasangan suami istri yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar saling mencintai, saling setia, dan saling berjuang untuk menjadi teladan bagi anak-anak serta cucu-cucu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan khususnya bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik di perguruan tinggi, di SMP, di SMA, di SD, di TK, agar diberikan kekuatan untuk belajar dan menjadi pribadi yang baik selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa permohonan di dalam hati kita, wujud-wujud kita pribadi lepas pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Agung, demikianlah permohonan kami yang kami sampaikan dengan ketulusan hati kami. Dengarkanlah permohonan-permohonan dalam diri kami yang mungkin belum bisa kami sampaikan, tetapi Engkau tahu maksud pikiran kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kolekte dan lagu persembahan. Lagu persembahan nomor 84. 84. Mulai. Teruntai sulur niat menjadi kembang yang asri, terurai harum-harum janji, tembak segala hari, tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Malam Bapak Ibu saudara-saudari, pengumuman untuk anak yang mau baptis di akhir bulan April bisa mengambil dulu surat pengantar dari sekolah lingkungan untuk dibaptis. Kebetulan di lingkungan kita anak dari Pak Sipri Ular juga mau dibaptis pada akhir bulan ini. Hanya itu aja pengumuman. Baik, dari ketua panitia? Tidak hadir. Jarang, tidak hadir. Pendengar badannya. Tidak hadir. Ketua panitia. Ketua panitia? Jadi gimana cara kita yang kemarin itu udah bisa kan atau masih Rencananya mungkin dalam akhir bulan ini atau awal bulan ini udah kendaraannya udah siap. Keuangannya mungkin kalau kemarin dilaporkan sama Lata, cuman hari ini kita nggak bisa melaporkannya karena Latanya kurang sehat. Baik, terima kasih atas nama Pastor Paroki, pengurus DPP. Kami mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti misa-misa ibadat selama mulai dari Rabu Abu, Prapaskah, dan masuk ke Pekan Suci, Minggu Palma, ya, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan juga Minggu Paskah. Dan terima kasih atas perhatian kita berupa sumbangan-sumbangan yang Bapak Ibu telah berikan. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua atas segala bantuan Bapak Ibu. Begitu juga untuk telur Paskah. Puji Tuhan, telur Paskah tahun ini ya sangat menjadi berkat, ya. Tidak ada kekurangan. Bahkan pembagiannya di lingkungan juga didistribusikan, ya, semuanya dapat. Artinya puji Tuhan tahun ini, ya, dalam masa 2 tahun kita tidak membagikan telur Paskah, ya. Seingat saya sudah 2 tahun. Nah, ini tahun ketiga barulah telur Paskah itu, ya, semuanya bisa dapat. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan, ya, baik bersifat moral, bersifat material, bersifat barang-barang dan semuanya, dan juga jasa-jasa Bapak Ibu dalam pelayanan dalam masa Prapaskah dan masa Paskah ini. Semoga kita terus melaksanakan pelayanan itu dan terus menjaga protokol kesehatan. Dan semoga kita menjadi umat Katolik yang selalu hidup dalam terang karya agung Paskah Yesus Kristus. Dan diinformasikan kepada Bapak Ibu yang belum booster. Jadi dari Kementerian Agama itu ada 1 juta booster maksudnya. Ya, yang belum vaksin kedua atau mungkin yang belum vaksin pertama, enggak apa-apa, silakan hadir saja. Ya, ada dibuka itu, ya. Bahkan ada door prize-nya kalau saya lihat tadi itu, kalau yang datang di itu, ya, lokasi vaksin di MTS itu, ya. Ya. Nah, yang nanti ada jadwalnya udah saya share-kan ke grup, ya. Bisa silakan daftar, ya.
vaksin 1, vaksin 2 ya yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Polda ya, bekerja sama dengan NU ya. Nah, itu targetnya untuk umum. Silakan hadir saja. Ya. Jadi jangan khawatir tentang vaksin, jangan ada lagi kekhawatiran tentang vaksin ini ya. Vaksin ini memang untuk memberikan herd immunity ya bagi kita semua. Justru nanti kalau yang tidak divaksin ini ya resikonya ya ibaratnya kalau orang kena air, kalau tidak vaksin ya kuyup dia. Tapi kalau orang yang divaksin tuh ya minimal dia kakinya basah atau tangannya basah atau ya pokoknya ya kan ringan lah begitu. Jadi silakan ikut vaksin 1, vaksin 2 dan booster ya. Dan ini jangan sampai diragukan karena memang vaksin ini memberikan kita herd immunity dan juga bagi ya para lansia ya masih diberikan kesempatan mungkin di Rumah Sakit Antonius atau di Lantamal saja juga masih menerima ya. Jadi tidak jemu-jemunya kita mengharapkan sebelum vaksin ini bayar. Kalau nanti bayar matus. Nah, ya kalau di Singapura saya tidak tahu betul tidak itu kurang lebih 13 juta kalau dihitung itu sekali vaksin ya. Kalau dikurskan. Nah, negara sudah menggelontorkan banyak dana untuk vaksin. Nah, bahkan dikasih door prize supaya vaksin. Nah, ini negara luar biasa. Ya. Jadi vaksin itu di Jerman itu ya 900.000 atau 1.300.000 kali kalau tidak salah dihitungkan dengan uang kita ya. Nah, jadi kalau 3 kali vaksin itu mau berapa? Nah, nanti jangan sampai bayar. Kalau udah bayar barulah kalang kabut ya. Nah, jadi jangan meremehkan vaksin. Yang menentukan bisa vaksin atau tidak itu bukan kita, tetapi petugas kesehatan. Bukan kita yang menentukan ya. Masa kita yang menentukan? Oh, ya kan? Ah, jadi sekali lagi ini himbauan khusus kepada umat di lingkungan Santo Rupinus ya. Kalau tidak salah ada di Mandua. Mandua itu tidak jauh di Jalan Haruna ya. Iya. Jalan Apel belok kanan. Kalau dari ya. sini. Jadi silakan datang. Ya, bawa kartu vaksin pertama atau kartu vaksin kedua ya. Langsung ya. Jadi bawa pulpen ya, tolong dikawal lah. Jadi mumpung ada program 1 juta vaksin itu bukan hanya di Kalbar tapi di seluruh Indonesia. Ya. Karena mungkin ya tahun 2023 lalu bayar pula setengah harga, repot kita. Ya. Ya. Jadi mari kita ini gunakan kesempatan bagi yang baru vaksin pertama lalu sudah lewat 6 bulan, silakan mengulang kembali. Ada 1 juta lebih menurut informasi harus mengulang. Karena udah kelewat. Dia vaksin pertama, dia nganggap oke lah. Rupanya udah lewat 6 bulan kan? Itu harus divaksin ulang katanya. Nah, vaksin ulang, nanti vaksin kedua, nanti baru booster. Saya pikir dalam 1 tahun itu bisa ya. Ya, kalau tidak salah kan. Vaksin 1, setelah itu lanjut vaksin 2, lanjut booster 6 bulan kemudian. Ya. Masih terkejar. Ya. Jadi seperti itu. Kalau yang terpapar 1 bulan setelah terpapar itu udah boleh vaksin kalau belum vaksin yang ketiga. Baik, nah demikian informasinya. Jadi tidak jemu-jemu nih, karena memang ini peran tokoh agama katanya juga untuk mengingatkan. Baik, marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di rumah Pak Supri Wulan ini kami dapat berkumpul bersama, merayakan Paskah bersama dalam kesederhanaan kami masing-masing. Semoga lingkungan Santo Rupinus diberikan kekuatan, kesehatan, kedamaian, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Baik antar suami istri, antar orang tua, antar anak-anak, dan juga antar umat, dan juga antar masyarakat. Semoga kami dapat selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dibimbing oleh Roh Kudus, dan mewartakan berita Paskah ke segala penjuru dunia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda di rumah Pak Sip Kriulan ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 138. 138. Mulai. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.